Basically kalau kalian pengen beli iPad yang terbaru ya di tahun 2020 ini, itu hanya ada 3 pilihan guys. Untuk pilihan yang paling worth it, yang paling balance menurut gua adalah iPad Air 3 ini guys. Nah jadi sebenarnya kenapa gua pilih iPad Air 3 ini sebagai iPad yang paling layak buat kalian beli di tahun ini guys, karena dia budgetnya masih terjangkau dibandingin dengan iPad seri yang Pro misalnya. Lalu ada juga nih kelebihan dari iPad Air 3 ini kalau dibandingin dengan iPad 7 bahkan juga iPad Pro, yaitu dari sisi desainnya. Kalau kalian perhatikan ini desainnya tipis banget ya, dan ini tuh iPad paling ringan dan paling tipis yang bisa kalian dapetin saat ini guys, karena dibandingin dengan iPad Pro dia lebih tipis dan lebih ringan juga, bahkan meskipun selisihnya dikit ya dibandingin dengan iPad 7 dia juga lebih ringan. Jadi kalau tablet yang emang sebenarnya fokusnya ini portabilitas guys, sebenarnya ini adalah iPad yang paling portable karena desainnya guys, kalau kalian lihat ya, ini slim, ringkes dan juga tipis banget guys dibandingin dengan iPad seri lainnya. Nah terus kemudian guys, ini juga ada satu hal yang gue suka ya di iPad Air ini, dia masih punya headphone jack 3,5 mm. Di iPad Pro nggak ada ini ya, jadi ya kalian bisa ngecas sambil nikmatin musik kalau masih pakai headphone kabel ya, itu bisa kalian pasang di sini. Dan tentunya dia juga udah support keyboard juga ya kalau kalian pakai smart folio keyboard. Jadi ini ada pinnya. Nah jadi sebenarnya iPad Air 3 ini bahkan punya hal-hal yang nggak dimiliki oleh iPad Pro kayak headphone jack tadi guys. Nah ini yang bedain antara iPad Air dengan iPad Pro ya guys, karena kalau di iPad Pro udah pakai Face ID, dan kalau di iPad Air ini masih pakai Touch ID sama kayak di iPad 7 ya. Dan sebenarnya nggak ada masalah sih kalau buat gua, karena yang penting adalah secure dan bisa login dengan cepat. Dan untuk tablet sih Touch ID juga nggak ada masalah sih ya, enak juga dipakainya. Nah sekarang kalau kita ke layarnya guys, sebenarnya ini juga menurut gua paling pas ya untuk sebuah tablet, kecuali kalian emang benar-benar butuh tablet gede ukurannya 12,9 inch yang hampir setara kayak laptop, maka itu cuma ada di iPad Pro. Tetapi buat mayoritas gua rasa 10,5 inch yang dimiliki oleh iPad Air 3 ini merupakan ukuran yang pas banget buat tablet, karena ini nggak terlalu berat buat kalian bawa, nggak terlalu gede juga, dan buat portable tuh bagus banget. Dan untuk resolusi layarnya sendiri ini sama tajamnya kayak di iPad Pro, karena untuk pixel per inch-nya juga sama ya. Jadi secara experience di mata itu sama-sama enak guys, dan kalian nggak perlu worry untuk masalah layar iPad Pro lebih bagus atau enggak, ini sama aja. Jadi menurut gua daripada kalian beli iPad Pro 11 inch misalnya, mending beli iPad Air 10,5 inch ini ya. Kenapa? Karena secara experience mungkin nggak jauh beda, kemudian juga secara portability dia lebih bagus guys, lebih ringan dan lebih nyaman dipakainya. Nah itu kalau dibandingin dengan iPad Pro. Sedangkan kalau dibandingin dengan iPad 7 ya, ini tuh udah support True Tone, sedangkan di iPad 7 belum support True Tone. Dan True Tone ini meskipun kelihatannya kayak suatu hal yang simple ya, tetapi itu ngebantu banget buat kita ngerasa nyaman saat lihat screen-nya ini guys, terutama kalau kita lagi di ruangan terus dalam kondisi yang berganti-ganti kecerahan ruangan atau berganti-ganti temperatur ruangan ya untuk lampunya itu, maka dengan adanya True Tone kita bisa tetap nyaman ngelihat tabletnya ini. Jadi experience itu sih yang nggak bisa kalian nikmati di iPad 7. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang storage-nya guys. Jadi kalau untuk urusan storage emang iPad Pro itu paling tinggi ya variannya, kalian bisa dapetin sampai 1 TB. Tapi kalau kalian nggak terlalu butuh sampai 1 TB, iPad Air 3 ini udah ada varian yang sampai maksimal di 256 GB. Dan kalau iPad 7 emang mentok di 128 GB. Kenapa ini penting guys? Karena untuk iPad sendiri dia nggak support ekspansi storage ya. Jadi kalau kalian memutuskan beli yang 7, maka maksimal 128 GB ya udah, itu aja. Paling kalian bisa upgrade atau kalian bisa expand melalui cloud storage di iCloud ya. Tetapi itu udah bukan local storage, dalam artian kalian butuh internet ya untuk expand storage ke situ guys. Nah sekarang kita ngomongin kamera belakang guys. Nah untuk kamera belakang sendiri sebenarnya emang kalau di iPad Pro itu ada dua ya, 12 megapiksel dan yang ultrawide 10 megapiksel, sama ada LiDAR scanner sih ya. Kalau di sini dia kayak di iPad 7, jadi ada cuma satu kamera aja dan itu pun 8 megapiksel ya. Tetapi dari pengalaman gue sih ya, untuk pakai iPad Pro bener-bener kameranya itu jarang banget kepake ya, kamera belakang, apalagi LiDAR scannernya bener-bener useless. Dan gue ngerasa kalau gue rugi banget beli iPad Pro yang 2020 karena fitur itu hampir nggak pernah gue pakai guys. Dan mungkin kalian juga kalau pakai tablet bakal jarang pakai kamera belakangnya ini ya. Yang paling sering kepake biasanya kamera depannya, dan untuk kamera depannya sih dia udah 7 megapiksel ya, sama dengan yang dipakai di iPad Pro. Jadi worth it banget kan, tanpa harus keluar modal
sebesar itu kalian bisa nikmatin kamera depan yang biasanya kita pakai buat kayak video call atau video conference itu sama kualitasnya kayak di iPad Pro. Kalau di iPad 7 ya itu kecil banget, kamera depannya cuma 1,2 megapiksel dan itu hasilnya ya menurut gua sih kurang ya kalau untuk sekarang, apalagi kalau buat kalian yang WFH atau mungkin punya anak yang sedang sekolahnya di rumah, 1,2 megapiksel masih kurang sih untuk saat ini guys. Nah sekarang kita ngomongin aksesoris. Emang untuk iPad Air 3 ini kalah telak ya untuk aksesorisnya dengan iPad Pro. Misalnya aja untuk aksesoris bawaan Apple sendiri, untuk iPad Pro dia ada Magic Keyboard, sedangkan untuk iPad Air 3 dan juga iPad 7 ya, itu cuman mentok di Smart Folio aja. Tetapi untuk keyboard sendiri ada banyak banget pilihan aksesoris pihak ketiga ya, yang experience typingnya lebih bagus daripada Smart Keyboard Folio. Jadi untuk masalah keyboard gue nggak ada masalah, tetapi paling yang jadi concern sih untuk ini ya, kalau untuk aksesoris yang langsung masuk ke Lightning, karena kalau aksesorisnya di iPad Pro kalian bisa langsung aja masukin kayak storage atau flash disk misalnya ya, atau aksesoris lain yang pakai USB Type-C dan itu lebih universal, dalam artian lebih banyak pilihannya daripada yang Lightning kayak gini. Mungkin kalau kalian butuh yang mau ke Type-C harus beli converter atau dongle-nya dulu guys, karena ini masih pakai Lightning ya, jadi aksesorisnya cukup terbatas pilihannya di portnya ini guys. Dan masih ngomongin aksesorisnya guys, ini juga ada yang beda ya dari dukungan aksesoris Apple Pencil, karena kalau di iPad Pro itu udah support Apple Pencil yang generasi 2 guys, sedangkan di iPad Air 3 dan juga iPad 7 ya ini masih Apple Pencil generasi 1 dan ini gua udah siapin. Jadi basically sebenarnya kalau secara fungsi itu sama aja ya. Jadi terutama buat kalian casual user itu kalau Apple Pencil mau generasi 2 mau generasi 1 juga sama aja, karena kalian biasa pakai paling nulis-nulis terus juga gambar-gambar ya. Nggak terlalu beda guys, tetapi bedanya ada di sini nih. Ini yang sebenarnya juga kelebihan di iPad Pro ya, yaitu adalah charging dari Apple Pencilnya guys. Kalau di iPad Pro itu kan gue udah ada nih ya. Ini kalian bisa simple aja. Untuk ngecasnya tinggal kalian tap aja di sini ya, tempelin di sini, dia ada magnetnya dan langsung ya dia ngecas dan secara wireless dan kedetek di sini. Dan dia juga posisinya kan enak ya, kayak dibawa-bawa gitu kan gampang. Sedangkan kalau di generasi 1 untuk ngecasnya nih guys, ini kalian nggak bisa semudah itu, karena ya kalian harus ngecharge langsung di tabletnya sini, ditempelin begini dan bentuknya bakal sangat aneh kalau kalian lagi ngecharge. Dan efeknya juga Apple Pencil ini nggak selalu siap ya kapanpun kalian gunakan, karena kalau kalian lupa atau nggak ngecharge sampai habis, kalian harus charge dulu biar bisa dipakai. Dan ini tuh nggak handy, untuk ngeletakinnya juga nggak sehandy di iPad Pro ya. Atau kalian juga bisa manfaatin hub yang kalian dapetin ini dari bundling pembeliannya ya. Jadi ini basically itu kalian tinggal tancepin aja untuk pennya di sini guys, dan kemudian kalian bisa langsung charge pakai chargernya iPhone atau chargernya iPad yang portnya Lightning kayak gini. Jadi lebih simple ya daripada kalian harus tancepin di iPad-nya ini. Kalau sedang dipakai bakalan rada aneh ya bentuknya. Dan satu lagi guys, kalau di Apple Pencil 1 mungkin kalian bakal ngilangin tutupnya dari Apple Pencil ini ya, tutup portnya, karena ini tuh kalau kalian charge harus kalian lepas dan mungkin bisa hilang dengan mudah. Beda banget dengan yang ada di Apple Pencil 2 yang memang nggak ada tutup-tutup kayak gitu guys. Jadi ya ini lebih mudah, lebih handy, dan kalau perbedaannya sih perbedaan besarnya ada di situ guys. Nah kemudian untuk performanya iPad Air 3 ini sebenarnya udah cukup bersaing ya dengan iPad Pro, karena sebenarnya chipset yang dipakai sama-sama chipset A12, cuman bedanya yang di Pro memang teroptimasi ya dengan A12Z, sedangkan ini cuman A12 yang standar. Tapi ini jauh lebih powerful daripada iPad 7 yang masih pakai A10 guys, dan itu 2 generasi sebelumnya. Jadi untuk keperluan apa ya, kayak harian baik itu yang menengah ke atas, iPad Air 3 ini udah mumpuni banget daripada kalian beli yang iPad 7 dengan selisih harga yang sebenarnya nggak terlalu jauh juga. Dan sama kayak di iPad Pro, ini juga udah ada koprosesor M12 dan juga udah dilengkapi dengan Neural Engine juga. Jadi secara performa sebenarnya ya cukup bersaing lah dengan iPad Pro tanpa harus mengeluarkan budget yang terlalu besar. Untuk baterainya sendiri guys, sebenarnya nggak ada bedanya ya antara
iPad 7, iPad Air 3 atau iPad Pro, jadi sama-sama sekitar 10 jam. Jadi untuk baterai bukan jadi masalah dalam memilih iPad. Lalu kemudian untuk sensor, sebenarnya ketiga tablet ini juga sama aja ya sensornya, cuman bedanya ada di LiDAR scanner yang ada di iPad Pro yang sekali lagi gua nggak pernah pakai, dan mungkin kalian juga nggak bakal pernah pakai untuk LiDAR scanner itu guys. Dan untuk audionya ini yang beda ya, untuk di iPad Pro itu ada 4 speaker dan itu suaranya maknyus ya. Kalau di iPad Air ini cuma 2, tetapi ya kalau untuk sekedar dengerin musik atau mungkin video call atau video conference ini udah lebih dari cukup sih guys ya. Jadi ya itu sih untuk beberapa alasan kenapa iPad Air 3 ini yang gue pilih sebagai iPad yang paling layak beli buat kalian di tahun 2020. Yang pertama, untuk secara fitur dan juga kualitas dia nggak jauh beda dengan iPad Pro dengan budget yang jauh lebih murah ya, dan dia juga jauh lebih powerful dari iPad 7 yang sebenarnya selisih harganya juga nggak terlalu jauh. Jadi dari sisi balancing feature dan juga balancing budget, ini tuh yang paling pas menurut gua guys. Dan kalian bisa tulis di komentar gimana menurut kalian, apakah iPad Pro yang kalian pilih atau iPad Air 3 atau iPad 7 yang kalian pilih. Silahkan tulis di komentar dan kita bakal diskusiin bareng-bareng. Gue sendiri bakal review lebih lengkap ini untuk perbedaannya ya di video review selanjutnya. Untuk saat ini itu dulu guys. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.